Baik, selamat pagi anak-anak. Kita sudah doa di APR tadi, jadi sekarang Bapak minta perhatian untuk dengar karena Bapak akan absen. Jonathan Bernardus Lewe, Melianus Octavianus Boko, Brigita Maya, Raimundus Ricardo Ria Minggu, Rifonia, Ceriana, David Saputra, Febrinia Novo, Maria Angelina, baik, kita sudah absen. Materi kita kali lalu, hakikat belajar dan pembelajaran pada bab 3 adalah model pembelajaran. Bapak harap anak-anak di rumah belajar untuk mengingat terus materi-materi kita kali lalu, guna juga persiapan untuk ujian nanti. Sekarang kita akan masuk bab berikutnya, bab 4, tentang pengembangan materi pembelajaran. Sekali lagi Bapak minta perhatiannya. Baik, seperti yang kita ketahui, guru memegang peran yang sangat penting, peran yang sangat sentral dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Tapi di samping itu, peran peserta didik dan juga komponen-komponen serta unsur-unsur pendidikan lainnya juga mendukung guru sebagai peran sentral. Sangat harus memiliki berbagai kemampuan guna merancang strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan komponen-komponen yang lain yang mendukung pembelajaran itu sendiri. Salah satu komponen penting dalam pembelajaran sehingga bisa terjadinya suatu pembelajaran itu adalah materi pembelajaran. Karena tanpa materi, tidak mungkin pembelajaran itu dapat dilakukan. Dengan kata lain, apa yang mau diajarkan kalau tidak ada materi? Untuk itu, yang pertama-tama kita lihat adalah pengertian dari materi pembelajaran. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau dalam bahasa Inggris disebut instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Ya, standar kompetensi itu sama dengan tujuan yang ditetapkan untuk pembelajaran itu sendiri, baik untuk guru maupun untuk peserta didik. Yang lebih ditekankan adalah untuk peserta didik yang menjalani proses pembelajaran tersebut. Materi pembelajaran itu dapat diambil dari sumber-sumber. Ada beberapa sumber seperti yang kita ketahui, internet, buku-buku pelajaran, majalah, ataupun pengalaman-pengalaman dari guru sendiri dan murid. Materi pembelajaran memiliki beberapa jenis. Bapak rasa ini bisa dicatat. Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Contoh, semua pernah dapat pelajaran sejarah kan? Dalam pelajaran sejarah, peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia itu semua dituangkan sebagai fakta. Itu diperoleh dari bukti-bukti sejarah, saksi-saksi yang menceritakan. Jadi itu fakta real yang terjadi. Yang kedua, jenis pembelajaran yang kedua adalah konsep.
yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi dan sebagainya. Contohnya, dalam mata pelajaran biologi, hutan hujan tropis di Indonesia sebagai sumber plasma nutfah. Kita masuk jenis yang ketiga, prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contohnya kan semua pernah belajar fisika. Dalam fisika itu ada beberapa rumus yang menggabungkan konsep-konsep teorema dan pembuktian-pembuktian. Misalnya hukum Newton, hukum Boyle, gaya gravitasi bumi. Yang keempat, prosedur atau langkah-langkah, sistematis atau berurutan dalam mengajarkan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Misalnya dalam mata pelajaran teknik informasi dan komputer, anak-anak diberikan langkah-langkah atau tutorial cara mengakses internet. Atau misalnya dalam pembelajaran musik, keyboard contohnya, anak-anak diberikan langkah-langkah bagaimana mengaplikasikan atau menggunakan keyboard itu sendiri, dari awal menyalakan hingga menggunakan dan disetting dan segala macam. Kita masuk jenis yang kelima, yaitu sikap atau nilai. Merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar dan bekerja, dan sebagainya. Contohnya, dalam mata pelajaran geografi, pemanfaatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Jadi materi pembelajaran yang diberikan itu, di dalamnya harus terkandung sikap atau nilai yang baik. Misalnya pemanfaatan lingkungan, bagaimana cara memanfaatkan lingkungan itu secara baik, melestarikan lingkungan itu, tidak merusak lingkungan. Itulah yang dimaksud dengan sikap-sikap atau nilai dalam materi pelajaran yang harus ditanamkan secara baik kepada peserta didik. Selanjutnya kita masuk dalam prinsip-prinsip pengembangan materi. Jadi prinsip-prinsip pengembangan materi di sini ada 3. Yang pertama relevansi, yang kedua konsistensi, yang ketiga kecukupan. Kita bahas poin pertama dulu, relevansi. Mohon perhatian ya. Yang pertama relevansi. Relevansi atau dalam bahasa Indonesianya kesesuaian. Jadi dalam materi pembelajaran harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Artinya dia sesuai jalur. Karena jika tidak sesuai jalur, maka tujuannya tidak dapat dicapai. Karena pembelajaran ini kan dimaksud bertujuan untuk peserta didik itu sendiri. Jadi dia berada dalam koridornya, tidak keluar dari apa yang harus disampaikan dan diterima oleh peserta didik itu sendiri. Misalnya, jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal kata, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lain. Misalnya, menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran, serta asumsi yang mendasarinya. Maka pemilihan materi pembelajaran yang disampaikan seharusnya referensi tentang hukum permintaan dan penawaran, bukan menggambar kurva permintaan dan penawaran. Jadi harus diberikan referensinya sehingga ilmu itu dapat relevansi sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Kalau kurva kan itu bisa saja direkayasa, tidak sesuai kenyataan yang terjadi. Yang kedua, kita masuk yang kedua, prinsip yang kedua, konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah operasi aljabar, bilangan bentuk akar, yang meliputi penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian.
Maka materi yang diajarkan harus meliputi teknik-teknik itu, teknik penjumlahan, pengurangan, pembagian maupun perkalian. Yang ketiga, kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jadi hal ini dimaksudkan agar materi itu dapat dicerna, atau dengan kata lain singkat, padat, dan jelas. Diberikan secara pas, seimbang, tetapi mudah dimengerti. Karena seperti kita tahu, setiap materi pembelajaran yang diberikan dan pembelajaran itu sendiri memiliki alokasi waktu yang ditentukan. Jangan sampai ketika materi itu terlalu banyak, maka tidak mencukupi tenggang waktunya atau alokasi waktu yang diberikan, sehingga tujuan dari pembelajaran itu sendiri tidak dapat tercapai. Adapun dalam pengembangan materi pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, potensi peserta didik. Potensi peserta didik ini seperti kita ketahui ya, intelijensi setiap peserta didik itu kan berbeda. Jadi materi itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dicerna dan dipahami dengan baik oleh peserta didik. Yang kedua, relevansi dan karakteristik daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi. Yang kedelapan, alokasi waktu, sama seperti yang tadi Pak sudah jelaskan. Jadi harus sesuai waktunya. Misalnya pembelajaran 2 kali 45 menit, ya harus disusun materinya harus sesuai itu. Jangan sampai melebihi dari alokasi waktu yang diberikan. Baik, Bapak harap anak-anak bisa paham dengan apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan materi kita kepada pengembangan materi pembelajaran umum. Jadi pengembangan materi itu mempunyai tujuan umum maupun tujuan khusus. Pada intinya tujuan umum dan tujuan khusus itu sama, yaitu menentukan pola-pola, memberikan pola, serta kriteria yang pasti untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik maupun kemampuan guru itu sendiri. Jadi pengembangan materi tujuan pembelajaran secara umum, Bapak akan membacakan. Yang pertama, menetapkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukan dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja. Yang ketiga, mengembangkan alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran itu sendiri. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi ya, itu bisa dikatakan dari berbagai sumber, pengalaman guru segala macam untuk dimasukkan dalam materi pembelajaran itu ya, untuk dikembangkan. Selanjutnya, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkaitan dan berkepentingan. Dalam hal ini ya, misalnya guru-guru, pegawai-pegawai, kepala sekolah. Jadi bisa ditentukan strategi-strategi baru, metode-metode untuk mendukung bagaimana meningkatkan pembelajaran itu sendiri. Kita masuk pada pengembangan materi tujuan pembelajaran khusus. Tadi kan sudah dibahas tentang yang umum, sekarang kita masuk kepada yang khusus. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan.
Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, bagi guru maupun murid. Yang keempat, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya mungkin? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, materi Bapak lanjutkan. Bagian D, pengembangan materi sesuai pengalaman belajar. Jadi pengembangan materi sesuai pengalaman belajar ini ada dua. Yang pertama berorientasi kepada aktivitas siswa. Yang kedua berorientasi kepada pengalaman guru itu sendiri. Jadi yang pertama kita lihat pengembangan pembelajaran berorientasi kepada aktivitas siswa. Pengembangan pembelajaran yang berorientasi kepada aktivitas siswa adalah pengembangan pembelajaran yang meningkatkan aktivitas siswa menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi siswa. Ya, jadi pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan itu disebut PAKEM. Pada pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan ini melibatkan siswa secara aktif. Jadi di dalamnya ada permainan-permainan, mungkin kuis. Jadi dengan keadaan yang menyenangkan ini memotivasi minat siswa menjadi bertambah untuk pelajaran, apalagi khususnya untuk pelajaran-pelajaran yang siswa tidak disukai. Karena seperti kita ketahui, dalam masa-masa sekarang ini banyak siswa yang malas mengikuti pelajaran apabila materi-materi mereka tidak sukai. Ada juga yang karena tidak suka kepada gurunya, jadi tidak suka untuk mengikuti materi pelajaran. Baik. Jadi topik-topik yang dibahas sedapat mungkin dihubungkan dengan pengalaman mereka dan disesuaikan dengan alam berpikir peserta didik. Yang dimaksudkan adalah bahwa pokok bahasan dikaitkan dengan pengalaman siswa sehari-hari dan disesuaikan dengan dunia mereka, bukan dunia guru sebagai orang dewasa, tetapi tetap metode-metode dan strategi-strategi pembelajaran tetap dirancang oleh guru itu sendiri. Selain itu, dalam pembelajaran model PAKEM, seorang guru mau tidak mau harus berperan aktif, proaktif, dan kreatif untuk mencari dan merancang media atau bahan ajar alternatif yang mudah, murah, dan sederhana, tetapi tetap memiliki relevansi dengan tema mata pelajaran yang sedang dipelajari siswa. Ya, misalnya penggunaan perangkat-perangkat multimedia, tetapi kita tahu juga bahwa tidak setiap sekolah bisa mengakses dan punya barang-barang teknologi seperti itu. Disinilah guru dituntut ekstra keras untuk lebih kreatif. Kita lanjutkan pengembangan pembelajaran pengalaman guru. Jadi peran guru sebagai sumber belajar sangatlah penting, di mana guru harus lebih menguasai materi pelajaran atau bahan ajar. Tidak hanya itu, guru harus lebih banyak memiliki bahan referensi. Jadi sebagai guru kita harus lebih banyak membaca buku dan menggali sumber informasi pengetahuan baik dari buku, literatur manapun yang mendukung, internet, karena zaman sekarang yang semakin canggih, internet mudah diakses. Jadi
guru harus berperan secara aktif dalam menetapkan kedudukannya sebagai tenaga profesional. Karena seperti kita tahu, guru tidak semata-mata sebagai pengajar, dia juga sebagai pembimbing, pendidik, pelatih. Jadi guru yang efektif harus memiliki 3 jenis pengetahuan agar mereka dapat mengajar para siswanya dengan baik. Yaitu yang pertama, pengetahuan tentang pembelajaran dan bagaimana mereka belajar dan berkembang dalam konteks sosial. Yang kedua, pemahaman tentang mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, pemahaman tentang pengajaran yang berkaitan dengan materi ajar yang dimana yang akan diajarkan kepada siswa itu sendiri. Jadi mengajar itu sifatnya sangat kompleks karena melibatkan segala aspek dan kemampuan yang dimiliki oleh guru, baik pedagogis, psikologis, dan didaktis yang sebelumnya pada materi-materi kali lalu sudah kita pelajari. Ya, jadi materi kita sudah selesai pada bab 4 ini. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Baik, kalau bisa dipahami, Bapak rasa materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Bapak harap materi kita hari ini sampai di rumah bisa dipelajari kembali agar tidak lupa dan sebagai persiapan kalian untuk ujian. Baik, itu saja pertemuan kita sampai di sini. Selamat pagi.